mahasiswa yang pengen belajar akuntansi ya dan pengen berprofesi sebagai akuntan ya harus tertarik sama angka, nggak boleh alergi angka gitu ya. Kayaknya kalau melihat angka aja udah pusing ya, mungkin akuntansi bukan bukan bidang yang terbaik buat Anda gitu. Halo leader, selamat datang di channel Penerbit Salemba. Kita ketemu lagi di segmen Ngopi, ngobrol seputar informasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tema yang menarik nih, dan kita akan kedatangan narasumber yang sudah lama berkecimpung di bidangnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah follow dan komen di channel kami, di channel Penerbit Salemba. Bagi yang belum, jangan lupa di komen dan subscribe ya. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi. Nah, akuntansi mungkin kalian sudah sering dengar ya tentang akuntansi, tapi kita akan lebih mendalami tentang akuntansi secara umum dan profesi akuntan secara ringkas. Kali ini bersama narasumber yaitu Ibu Qurratul Ain. Selamat datang Ibu. Halo Penny, senang sekali ada di studio Penerbit Salemba nih pagi ini ya. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Sehat terus ya. Ya. Gimana Bu? Sudah siap podcast kita hari ini? Oke, yuk kita mulai. Ya readers, Bu Qurratul Ain atau yang biasa disapa Bu ini adalah pengajar akuntansi di Prodi Vokasi Universitas Indonesia. Sudah berapa lama Bu ngajar di akuntansi? Tahun ini 5 tahun ya. Tapi sebelumnya saya pernah juga sih ngajar ada 3 tahun ya. Jadi mungkin total udah 8 tahun saya ngajar akuntansi dan audit. Sebelumnya bekerja di malah melintang di bidang akuntansi juga. Saya pernah jadi auditor, akuntan di perusahaan gitu ya. Ya, dan internal auditor pernah juga. Sekarang saya ngajar, selain itu juga jadi konsultan untuk perusahaan ya. Iya. Pokoknya kita bisa tanya-tanya segala macam tentang akuntansi sama Bu ini karena beliau sudah lama berkecimpung di bidang akuntansi dan memang pendidikannya latar belakangnya memang akuntansi gitu. Iya. Nah, Bu In, akuntansi itu sebenarnya apa sih Bu, dan tujuan dari akuntansi itu apa? Akuntansi itu sebenarnya sistem atau proses ya untuk mengidentifikasi dan mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Kemudian sesudah dicatat, kita lewat akuntansi kita mengkomunikasikan apa sih yang terjadi dengan keuangan perusahaan gitu ya. Nah, kalau ditanya tujuan akuntansi itu apa? Ya tujuannya itu menyajikan informasi keuangan yang akurat tentang perusahaan. Jadi tujuannya menyajikan laporan keuangan ya. Nah, apakah itu bagian dari fungsi akuntansi atau hanya itu fungsi akuntansi atau ada yang lain? Ya itu fungsi utama akuntansi ya gitu ya. Nah kemudian akuntansi bisa melebar juga gitu ya, maksudnya nanti bisa jadi audit atau jasa asuransi gitu. Jasa asuransi itu jasa yang memberikan keyakinan asuransi bahwa laporan keuangan itu sudah disajikan secara akurat gitu ya. Jadi fungsi akuntansi sendiri lebih luas dari sekedar pencatatan transaksi debit kredit gitu. Oke. Terus tadi informasi akuntansi itu kan berupa data-data keuangan gitu ya Bu ya, transaksi-transaksi. Nah, itu di transaksi-transaksi pencatatan itu dipakai untuk apa aja Bu? Oke. Informasi akuntansi itu berguna untuk pihak-pihak internal dan pihak eksternal perusahaan ya. Kemudian kalau saya bisa bagi dua ya, informasi akuntansi itu bisa mungkin yang kita namakan backward looking, melihat ke belakang gitu, melihat apa yang terjadi dengan perusahaan di periode lalu gitu ya. Dan bisa juga menjadi informasi keuangan ini yang dihasilkan oleh akuntansi bisa jadi informasi yang forward looking. Jadi bisa dijadikan atau bisa
untuk memprediksi kemampuan kinerja perusahaan untuk atau beroperasinya ke depannya kira-kira seperti apa gitu. Apakah contohnya gini, apakah perusahaan misalkan terkait pihak eksternal, apakah perusahaan mampu melunasi utang kepada krediturnya gitu ya. Kemudian ada lagi terkait misalkan sahamnya, dengan kinerja seperti ini apakah perusahaan bisa memberikan imbal hasil kepada investornya gitu. Itu contohnya. Jadi dari data keuangan ini ya, jadi bisa melihat ke belakang dan bisa juga untuk memprediksi. Oh, jadi akuntansi dahsyat banget ya Bu ya. Maksudnya jadi dengan akuntansi kita bisa tahu ini perusahaan belakangnya gimana, maksudnya kedepannya nanti gimana ya. Terus kita juga bisa melihat masa lalunya seperti apa gitu ya. Iya. Dengan akuntansi ini ya. Jadi informasinya itu bisa dipakai untuk bisa memprediksi dan bisa juga ngelihat performance kinerja gitu ya. Nah, bidang-bidang akuntansi itu cuma ada banyak atau cuma ini itu apa, audit akuntansi gitu atau? Secara garis besar bisa dibagi 4 ya. Jadi ada akuntan publik, 5 ya. Ada akuntan publik, kemudian ada akuntan profesional ya. Kemudian ada akuntan manajemen. Nah, kemudian ada akuntan sektor publik dan ada akuntan pendidik ya. Nah, itu apa aja sih? Kalau saya ngomong kayak gini mungkin apa sih tuh gitu ya. Akuntan publik tuh yang kita kenal dengan auditor. Artinya dia bertanggung jawab kepada publik, memastikan bahwa laporan keuangan satu perusahaan itu sudah disajikan dengan akurat sesuai standar akuntansi ya. Kemudian ada akuntan profesional, biasanya ini akuntan dan akuntan manajemen ya. Ini akuntan yang bekerja di satu perusahaan ya. Jadi dia menyajikan, melaporkan informasi terkait perusahaannya gitu ya. Kemudian ada akuntan sektor publik. Akuntan sektor publik itu ya ini biasanya yang akuntan yang bekerja untuk pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintahan gitu ya. Nah, kemudian akuntan pendidik ya kayak saya ngajar aku bidang akuntansi gitu ya, akademisi di bidang akuntansi gitu. Nah, tapi kalau kalau kita ngomongin kerjaannya akan luas juga gitu kan, kayak analisis transaksi keuangan gitu, itu kan sebenarnya terkait akuntansi juga ya. Jadi bisa kemana-mana juga gitu. Tapi secara garis besar yang 5 tadi sih profesi akuntansi gitu ya. Itu tadi adalah 5 bidang profesi akuntansi gitu ya. Oke. Nah, dari kelima itu semuanya penting ya Bu ya? Iya, penting di sektornya masing-masing ya. Karena orang-orang atau para akuntan ini yang menyajikan informasi terkait perusahaan atau organisasinya ya. Kenapa akuntansi itu sangat penting Bu? Kalau misalnya nggak ada akuntansi atau orang nggak belajar akuntansi itu dampaknya akan apa gitu, maksudnya kenapa akuntansi ini menjadi bidang yang sangat penting gitu? Gini, kalau misalkan nggak ada akuntansi ya, kita bayangin ya, ada transaksi terkait perusahaan tapi nggak dicatat, nggak diolah gitu kan. Kemudian mungkin setelah melewati satu periode 1 tahun gitu ya, gimana kita bisa tahu bisnis itu sebenarnya gimana? Apakah berhasil ataukah nggak berhasil gitu ya? Apakah harus ditutup aja gitu ya? Jadi pentingnya tuh di situ mengolah informasi keuangan dan menyajikan informasi itu gitu. Kalau menurut saya sih pentingnya itu ya akuntansi gitu. Berarti boleh ada kata-kata gini nggak? Di balik keberhasilan suatu usaha ada akuntansi yang berperan. Bisa sih dibilang seperti karena itu, kalau ya. misalnya akuntansinya nggak beres, dia nggak bisa ngelihat ke depannya dia akan mengambil keputusannya seperti apa. Betul, terus ya kan? Iya betul. Juga kalau misalkan pihak-pihak yang memproses informasi ini nakal gitu ya, itu kan bisa apa yang terjadi itu sebenarnya nggak tergambarkan gitu kan. Maksudnya sebenarnya apa yang terjadi di perusahaan itu nggak tergambarkan dengan benar gitu dari laporan keuangannya gitu. Nah, tadi kan ada 5 bidang profesi ya, profesi akuntansi. Nah,
Itu kalau dari berarti kalau untuk profesi akuntansi sendiri itu dari 5 bidang itu prospek semua, Bu. Maksudnya prospek kerja kita nih yang mau ngambil, mungkin mahasiswa baru atau yang baru lulus SMA terus mau ngambil akuntansi, terus tapi bingung gitu. Nanti gua kerja apa ya gitu. Terus gua gimana ya gitu. Nah, itu prospek kerjanya seperti apa, bagaimana? Kalau akuntan ya itu bisa berkiprah dalam berbagai sektor ya dan industri ya. Jadi perannya itu bukan hanya sebagai akuntan profesional, tapi juga bisa dia menjadi auditor gitu ya, penyedia jasa asuransi gitu. Jadi gini, apapun perusahaannya, apapun industrinya, pasti diperlukan orang yang mau dan mampu mencatat transaksi-transaksi keuangan perusahaan gitu ya. Kemudian juga mampu mengkomunikasikan apa yang terjadi dengan perusahaan, bagaimana kinerja perusahaan gitu. Jadi kalau dibilang prospek kerjanya gitu, ya pasti ada perusahaan yang akan memerlukan akuntan gitu. Jadi jangan takut ya, jangan takut karena ternyata akuntansi ini atau profesi akuntan ini sangat dibutuhkan di sangat luas ya, Bu, kebutuhannya. Iya. Oke, nah tapi gimana dengan ada pertanyaan nih, maksudnya sekarang kan fungsi akuntansi udah bisa diganti dengan digital, dengan aplikasi. Betul, gitu. betul. Nah, itu gimana, Bu? Maksudnya masih tetap bagus nggak ini prospeknya gitu? Iya. Kalau saya lihat ya, kalau secara profesional atau akuntan manajemen masih diperlukan untuk menganalisis ya, sebenarnya apa sih arti angka-angka itu gitu. Oke, angkanya bisa diproses, di-generate oleh sistem, oleh software gitu ya, tapi masih tetap diperlukan seseorang yang menganalisis sebenarnya apa sih yang ya, artinya angka-angka ini gitu ya. Kemudian untuk profesi akuntan lainnya, akuntan publik gitu, itu masih tetap diperlukan gitu ya. Ada orang yang terpercaya, misalkan seorang CPA yang mengatakan bahwa ya laporan keuangan perusahaan ini sudah disajikan dengan benar, ini masih tetap diperlukan kalau menurut saya ya gitu. Jadi meskipun pekerjaan memilah, mencatat transaksinya mungkin nantinya akan benar-benar diambil alih oleh mesin ya, tapi masih untuk proses analisisnya, reviewnya dan asuransinya itu masih perlu manusia kayaknya ya gitu ya, akuntan untuk melakukan itu. Oh, jadi nggak perlu khawatir ya, Bu ya, karena Iya. bagaimanapun proses ini disebut proses akuntansi bukan cuma hanya mencatat, bukan hanya, tapi juga mengolah ya. Iya. Dan proses pengolah itu diperlukan tenaga manusia gitu ya, maksudnya. Iya. Dan ya, mengkomunikasikan hasilnya itu tuh. Oke. Iya. Nah, banyak yang bilang akuntansi itu susah atau rumit hitungan gitu. Itu benar nggak sih, Bu? Matematika banget nggak sih gitu? Enggak juga sih gitu ya. Kalau kita ngomongin matematika kan itu luas banget ya. Matematika tuh banyak formulanya, rumusnya gitu. Sedangkan kalau akuntansi tuh sebenarnya enggak gitu. Jadi memang matematika dasar gitu ya. Tapi kita harus tahu konsepnya tuh, harus belajar ya, konsepnya tuh seperti apa, kemudian standarnya bagaimana gitu. Nah, jadi kita tahu perlakuan akuntansi atas satu transaksi itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi kalau dibilang matematika banget enggak, tapi menurut saya memang mahasiswa yang pengen belajar akuntansi ya dan pengen berprofesi sebagai akuntan ya harus tertarik sama angka. Nggak boleh alergi angka gitu ya. Kayaknya kalau melihat angka aja udah pusing ya, mungkin akuntansi bukan bukan bidang yang terbaik buat Anda gitu. Angka dan titik koma ya, Bu? Angka dan titik koma ya, iya. Karena kalau nggak ada titiknya nggak ketahuan tuh berapa. Oh betul. Iya. Iya. Betul. Apalagi kalau angkanya banyak ya, Bu. Iya, Kalau nah udah itu. ngeliat pusing, banyak banget ya. Iya, kalau lihat 5 digit aja udah pusing ya. Jadi mesti ada ketertarikan sama angka ya. Gitu. Harus mencintai angka ya. Oh. Enggak juga sih, Iya. tapi jangan alergi lah Iya, gitu. jangan alergi. Oke. Nah, jadi
Kalau untuk memahami ilmu konsep-konsep di akuntansi itu gimana? Ada cara mudahnya nggak untuk memahami itu semua gitu? Belajar akuntansi itu ada cara mudahnya nggak? Kalau menurut saya sih kayak belajar semua hal ya, kita mesti punya ada rasa curiosity, ada pengen tahu gitu ya. Jadi kalaupun belajar akuntansi kita tuh pengen tahu ini sebenarnya harusnya diapain sih gitu ya, ini harusnya dicatatnya kayak gimana. Terus nanti kalau misalkan saya buat pencatatannya seperti ini, nanti dampaknya gimana sih terhadap laporan keuangannya gitu. Nah itu kalau misalkan masih belajar ya, masih sebagai mahasiswa, yang memang harus banyak-banyak konsultasi dengan mungkin yang lebih senior, dengan dosen gitu ya, supaya pemahaman kita tuh berkembang gitu ya. Nah kemudian juga kita banyak-banyak latihan gitu. Nah kalau nanti kita udah kerja itu lebih menantang menurut saya kalau kita udah dapat exposure gitu ya ke angka-angka gitu, karena salah satu aja gitu ya, salah satu pencatatan atau misalkan yang contoh nih ya, nggak apa-apa ya, detail banget nih contohnya. Misalkan ada angka dalam ribuan, dalam jutaan dolar, dalam jutaan rupiah, tapi masuk sebagai jutaan dolar. Jadi transaksi dalam jutaan rupiah masuk sebagai jutaan dolar, itu dampaknya itu dampaknya gede banget. Gede banget. Nah gitu, itu exposure yang kalau menurut saya menantang kalau kita udah kerja sebagai akuntan gitu ya. Nah gitu. Jadi tapi kalau masih sebagai mahasiswa, pertama cobalah punya rasa ingin tahu gitu ya, ini sebenarnya harus diapain sih gitu, perlakuan akuntansi terhadap transaksi kayak gini harus diapain. Oke, tips pertama buat kalian yang pengen mudah belajar akuntansi, pertama adalah menyukai angka, jangan alergi. Yang kedua, harus rasa keingintahuannya harus dipupuk ya. Iya. Harus ini salah di mana gitu. Ini benar nggak, terus diulang lagi gitu ya Bu ya. Iya. Jadi harus rasa keingintahuan. Terus yang ketiga, harus banyak-banyak bertanya ya. Karena malu bertanya sesat di angka. Iya. Karena harus lihat ya, harus terus sama senior misalnya sama dosen juga harus banyak bertanya ya, ini dari mana gitu ya. Iya. Ibu sendiri selama berkecimpung di akuntansi, menurut Ibu akuntansi itu asik nggak sih Bu? Asik. Kalau memang selalu ada hal-hal yang menarik buat saya pribadi ya, buat yang dipelajarin gitu, karena saya berkecimpung di akuntansi bukan cuma di bidang pencatatan dan pengolahan angkanya aja. Ada yang namanya sistem informasi akuntansi gitu ya. Jadi kayak gimana kita ngedesain satu sistem, terus kita juga mau lihat implementasinya gitu. Nah pada saat implementasi ini ada hambatannya di mana sih gitu, itu pasti ada yang menarik di situ gitu ya. Terus kalau pencatatan kayak yang saya udah ceritain tadi ya, ada salah satu aja gitu, tiba-tiba kita punya laporan salah gitu ya. Nah audit itu banyak cerita lagi gitu ya. Audit tuh bidang akuntansi yang sangat-sangat sangat-sangat mengekspos kita pada standar gitu ya. Jadi standar baru mungkin bermunculan tiap 3-5 tahun sekali gitu. Jadi kita harus sebagai auditor tuh harus selalu update dengan standar terbaru gitu. Jadi banyak sih yang menarik di dunia akuntansi menurut saya gitu. Nah kalau bener nggak sih kalau jadi akuntan gitu, jadi kayak jiwa detektifnya harus keluar gitu? Iya, itu terutama untuk auditor ya, internal audit dan auditor gitu ya. Ya memang yang dari pelajaran di kampus juga udah gitu kita ngelihat satu dokumen gitu, apa sih yang aneh dengan dokumen ini gitu. Jadi memang ya itu balik lagi rasa pengen tahu kan ya gitu, ini apa yang salah gitu. Tapi kalau kitanya udah ya udahlah terserah gitu ya, ini catat aja gitu, sama meskipun mungkin itu kelihatannya nggak biasa gitu ya dokumennya gitu. Kalau itu kan Ibu pengalaman selama ini asik ya. Tapi kalau misalnya belajar akuntansi sendiri agar mahasiswanya juga asik gitu, ada nggak metode atau dari mahasiswanya sendiri supaya asik belajar? Kalau menurut saya memang belajar yang asik itu mungkin nggak belajar sendiri ya. Jadi belajarnya itu sama temen atau grup gitu ya.
kelompok belajar gitu ya. Jadi kita bisa ini juga, ini kenapa sih kayak gini gitu, terus nanti mungkin kita melihat standar gitu, terus udah gitu balik lagi lihat buku teks gitu, ini sebenarnya konsepnya seperti apa gitu. Jadi kalau sendiri, kalau menurut saya ya pusingan sendiri gitu, tapi palingnya kalau kita sama kelompok belajar gitu, apalagi ada senior atau dosen yang bisa kita tanya-tanya gitu ya, itu pasti bikin kita jadi lebih semangat buat belajarnya akuntansi gitu. Jadi bikin peer group ya? Betul, iya, atau study group ya, supaya asik belajarnya ya. Iya. Oke. Terus sebenarnya jadi berarti nggak benar ya kalau misalnya akuntan itu disebut profesi atau pekerjaan yang monoton? Enggak sih. Ini kalau melihat akuntannya itu hanya sebagai tenaga administrasi keuangan yang setiap hari cuma mencatat transaksi debit kredit gitu. Tapi itu pun ya, saya lihat, saya kenal ada salah satu staf akuntansi ya, itu juga enggak monoton, dia hanya mencatat seperti apa, karena transaksi-transaksi itu pasti ada macam-macamnya gitu ya. Satu transaksi misalkan dia harus tahu ini kayak seperti ini, apakah boleh misalkan dibebankan terus gitu, atau ini sebenarnya ya dicatat sebagai aset atau beban gitu, terus udah gitu bagaimana dampak pajaknya lagi gitu. Jadi nggak cuman oh iya debitnya ini, kreditnya ini, oh iya debitnya ini, enggak. Kalau menurut saya sih enggak, ya pasti ada hal-hal yang menarik juga gitu dari setiap transaksi keuangan perusahaan, karena ini transaksi keuangan itu juga sekarang makin dinamis kan gitu ya. Mungkin nanti kalau ada aturannya juga, kalau satu kerjaan disubkontrakkan ke pihak lain, gimana standarnya, gimana harus perlakuan akuntansinya gitu. Iya, jadi yang bagi kalian yang menganggap bahwa profesi akuntan atau akuntansi itu adalah pekerjaan yang biasa atau monoton, kalian salah ya, karena kalian itu penting loh, kalian itu penting bagi perusahaan. Iya. Kemajuan perusahaan ini ditentukan di tangan Anda. Oke. Terus kalau pencatatan akuntansi itu kenapa sih Bu dibikin dua buku ya? Atau ya. Dua. Jadi setiap pencatatan transaksi pasti melibatkan dua akun ya. Dua Jadi akun. Kan kita balik ke substansinya, bahwa semua aset perusahaan itu bisa didanai sendiri internal atau lewat dana pihak eksternal. Jadi pasti pembelian aset, pengadaan aset itu ya pasti kita mesti tahu sumbernya gitu, itu didanai internal atau didanai eksternal. Jadi awalnya tuh dari situ dulu gitu. Jadi kalau misalkan ada pembelian barang gitu ya, pembelian barang terus kan ini utang apa lunas nih gitu. Nah jadi pasti melibatkan dua akun gitu, apakah akun utang atau akun kas perusahaan sendiri gitu. Jadi biar kita ketahuan gitu, selalu kelihatan histori atau trace-nya ini dicatatnya sebagai aset, tapi dasar dananya dari mana misalkan gitu ya. Itu jadi pasti melibatkan dua akun gitu pencatatan. Pasti dua akun ya. Oke. Kalau sejarahnya sendiri akuntansi dari ratusan tahun yang lalu ya Bu ya? Iya, ada abad 17 atau 18 ya dari Italia ya. Ya. Makanya sebenarnya dan profesi akuntan ini apalagi di UI ya Bu ya, akuntansi ini paling diminati ya, salah satu program studi yang sangat diminati dan banyak banyak yang mendaftar. Iya, termasuk program yang paling diminati se-Indonesia kali ya, akuntansi UI ya. Iya, akuntansi UI susah ya maksudnya ya. Jadi perjuangan sekali untuk masuknya dan untuk keluarnya juga dari situ. Mesti serius belajarnya gitu ya. Tapi dosennya asik-asik kok, dosennya juga ilmunya mumpuni semua, jadi berkualitas gitu ya. Jadi dan itu kalau di UI sendiri, dan kalau misalnya di Indonesia akuntansi juga termasuk program studi yang banyak mahasiswanya gitu ya, bisa pekerjaannya juga luas gitu ya, dan membutuhkan menyerap lapangan pekerjaan yang masih cukup menjanjikan sampai mendatang ya. Iya.
karena ilmunya itu kan atau lulusannya itu kan nggak cuma jadi staf akuntan gitu ya, atau tenaga administrasi keuangan, tapi dengan ilmu akuntansi yang dia pelajari di kampus dia nanti bisa bergerak di bidang keuangan gitu ya, tapi bukan sebagai akuntan perusahaan gitu. Jadi banyak pilihannya. Oke. Kalau untuk akuntansi buku-bukunya gimana sih Bu? Mudah nggak Bu? Maksudnya mudah didapat, banyak sumbernya? Bukunya mudah didapat gitu ya, tapi memang kalau menurut saya penting juga mahasiswa akuntansi ini belajar bahasa Inggris gitu ya. Jadi karena banyak buku-buku berkualitas itu dalam bahasa Inggris, dan juga sekarang udah banyak banget video-video pembelajaran gitu ya. Terutama kalau yang di YouTube ya pasti dalam bahasa Inggris, tapi ada juga di Indonesia pasti nantinya akan banyak video-video pembelajaran dalam bahasa Indonesia juga sih. Kalau buku akuntansi untuk lokal, salah satu penerbit yang misalnya untuk buku-buku lokal akuntansi, Ibu ada ini referensi misalnya dari penerbit? Untuk buku lokal itu untuk terjemahan ya bagus dari penerbit Salemba. Nah terus kemudian kita ya Bu ya? Iya, oh ya. Saya maksudnya saya dari penerbit Salemba. Jadi mahasiswa jangan ragu untuk membeli buku-buku karya penerbit Salemba untuk di bidang akuntansi, karena di situ banyak ininya ya Bu ya, banyak buku-buku yang bagus dan menjadi literatur yang digunakan ya. Audit juga ya, kalau menurut saya itu terbitan penerbit Salemba itu termasuk bagus karena banyak soal-soal latihannya gitu, untuk juga standar ya, untuk ujian standar. Ya, penerbit Salemba juga punya e-learning untuk pembelajaran akuntansi, sudah banyak ya Bu ya, dan bisa diakses. Nanti linknya ada nanti di bagian penjelasan. Nah, Ibu sendiri udah pernah menggunakan e-learning penerbit Salemba? Iya, saya tahu tentang e-learning penerbit Salemba, dan saya suka promosi dan menyarankan mahasiswa saya untuk silakan kalau kalian mau belajar mandiri ya, akseslah itu Salemba Praktis ya namanya ya, e-learning penerbit Salemba gitu. Ada ini Bu, maksudnya kesan bagus kah e-learningnya, maksudnya untuk digunakan e-learningnya cukup bagus untuk yang mahasiswa pemula ya gitu ya, karena mahasiswa itu akan dipaparkan pada banyak banget soal-soal ya. Jadi buat latihan bagus ya, iya. Karena mahasiswa butuh sering-sering latihan ya. Betul, tadi Ibu iya. sering latihan, sering diskusi, Iya. sering supaya belajar jadi asik dan mudah memahami akuntansi. Oke. Ibu, kita podcastnya udah selesai nih kayaknya nih. Terima kasih banyak atas waktunya makasih dan penjelasannya. Oke, teman-teman, jadi kalau misalnya ada yang belum puas dengan jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang tadi diberikan, kalian bisa komen di bawah ini di kolom komentar. Nanti kita terima semua masukan dari kalian, dan jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Jangan lupa beli buku maupun ebook penerbit Salemba. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.